Baiklah, dicabutlah kata-kata yang 7 itu. Jadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya itu dihapus. Masyumi itu adalah identitas politik yang basisnya adalah akal pikiran tuh. Karena saya membaca banyak tulisan dari Natsir segala macam yang berupaya untuk memberitahu bahwa kehidupan politik itu tidak hanya boleh diisi oleh penggalan-penggalan ideologi sekuler, tapi juga ideologi yang berbasis pada politics of hope, politik harapan itu. Betul. Nah, Masyumi tentu basisnya adalah agama itu, ada unsur teologis di situ. Ideologinya pasti terikat dengan satu sistem di dalam Islam yang menganggap bahwa kehidupan itu lengkap, sudah lengkap atau sudah diberikan secara lengkap, tinggal diinstitusionalisasi, dilembagakan di dalam kehidupan politik, ditransformasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, pemirsa, kita sampai di ruang tayang, dibacain berita yang dipandu oleh Bung kameramen, manusia yang penuh segala perspektif. Silakan Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, kita hari ini akan membahas tentang mosi integral Muhammad Natsir, Bung Alfian. Nah, ini yang kadang-kadang sering, Bung Alfian, dilupakan oleh orang-orang di luar Islam, seolah-olah Islam itu tidak ada jasanya untuk negara ini, Bung Alfian. Nah, kalau kita simak nih, Bung Alfian, bahasa gampangnya, mosi integral adalah sebuah keputusan parlemen mengenai kesatuan sebuah negara. Sedangkan mosi integral Natsir merupakan sebuah hasil keputusan parlemen mengenai bersatunya kembali sistem pemerintahan Indonesia dalam sebuah kesatuan yang digagas oleh Muhammad Natsir atau NKRI, ya Bung Alfian, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Bu Alfian, kenapa akhirnya Muhammad Natsir memperjuangkan hal tersebut, Bung Alfian? Silakan respon awal. Ya, pertama perlu dipahami negara kita itu merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya. Apa itu? Itu adalah hari kemerdekaan yang bertepatan dengan hari Jumat, tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1369 Hijriah. Itu saja poin. Tempatnya pun adalah tempat di mana paman atau saudara atau Pak Le atau Pak Tuwo atau sesepuh daripada Pak Yusuf Martak, yaitu di Pegangsaan Timur 56. Itu yang pertama. Negara kita merdeka tahun 45, tahun 46 kita masih masa-masa awal, tahun 47 agresi Belanda yang pertama. Tahun 48 kita mengalami agresi Belanda yang kedua, yang ditambah lagi dengan pemberontakan PKI tahun 1948, bulan September 48. Iya. Tahun 1949 sesungguhnya negara kita masih menjadi negara federal. Di sana masih ada negara Pasundan, di sana masih ada negara Indonesia Timur, Dayak, masih Borneo. ada katakanlah negara Sumatera Tengah, negara Sumatera Tengah, Sumatera, terus negara pokoknya terpecah-pecah dengan negara yang berbagai daerah. Dan situlah terjadi perbincangan-perbincangan yang ketat, yang kemudian juga kita sama memahami ada pilihan politik yang diambil oleh Kartosuwiryo sebagai satu pilihan langkah yang memang ada dalam catatan sejarah. Tapi kemudian sebagai seorang tokoh Masyumi, merupakan seorang politisi Islam yang memang berkaliber internasional, akhirnya sampai kepada sebuah kemampuan untuk mengkonstruksikan cara bagaimana negara ini utuh, yaitu pada tanggal 3 bulan April tahun 1950, ya. Tahun 1950 itu akhirnya dijadikan sebuah konsep yang disepakati dalam sidang di DPR atau Volksraad masa itu. Maka akhirnya orang semua tahu 17 Agustus tahun 1950 dianggap sebagai Hari Proklamasi Indonesia yang kedua. Itu pengantarnya, Bung. Betul, Bu Alfian. Ya, Bu Alfian, kan kalau saya melihat nih, Bu Alfian, ada postingan dari PKS lah ya, tentang sedikit peta mosi integral Muhammad Natsir. Itu di 3 April ya, sebelum 17 Agustus itu, di 1950 juga, Muhammad Natsir mengajukan gagasan kembalinya Indonesia menjadi NKRI. Berarti sebelumnya pernah NKRI dong, Bu Alfian? Atau gimana? Nah, itu pertama, Bu Alfian. Ini saya memposisikan dia sebagai netizen ya, Bu Alfian. Masyumi, kalau dilihat partai hari ini, yang logonya mirip sekali dengan Masyumi, itu PBB, Bu Alfian.
Tapi kok saya tidak melihat PBB hari ini ya, bukan PBB yang kemarin-kemarin. Tidak melihat PBB hari ini merepresentasikan Masyumi, Bung Alfian. Dibuktikan lagi dengan adanya Partai Masyumi. Ini gimana nih, Bung Alfian, peta hari ini, Bung Alfian? Ya, yang pertama bahwa sesungguhnya negara kita ini kan belum pernah punya negara NKRI. Yang kita kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara yang diasumsikan dibentuk sebagai negara dengan pola kerja republik. Ya, itu pertama. Bahwa keutuhan, dan ketika kita merdeka kan yang paling pertama kali menolak ya Belanda. Belanda merasa kami tidak pernah melepaskan Indonesia. Walaupun kami meninggalkan Indonesia kan karena suasana berkonflik dengan Jepang, dan Jepang sendiri kan sering dianggap orang atau pihak yang memberikan hadiah atas kemerdekaan negara kita. Menurut saya itu terlalu menyederhanakan perjuangan para pejuang-pejuang kita yang berdarah-darah. Jepang itu jelas merupakan sebuah negara yang seolah-olah memberikan kebebasan kita untuk mengekspresikan berbagai gerakan perjuangan yang sebetulnya untuk menguji kekejaman mereka yang mereka lakukan dengan Romusa dan lain-lain. Iya. Nah, kembali kepada persoalan sebabnya, yang jelas negara kita saat itu memang belum menjadi negara yang terikat secara konstitusi. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia itu konsepnya bernama mosi integral, yang itu nanti bisa kita baca dengan baik hasil karya ilmiah tingkat lanjut daripada Bapak Ahmad Murjoko sebagai salah satu pengurus harian atau wakil ketua umum Masyumi yang juga menjadi teman kolega saya di pimpinan pusat Masyumi. Yeah. Nah, kemudian bagaimana kok adanya Partai Bulan Bintang tidak menyuarakan aspirasi dan formula-formula kemasumian? Menurut hemat saya pada tahun 1998, 2004, 2009, 2014 itu masih kelihatan. Nah, sesungguhnya itu menjadi persoalan yang saya pikir yang paling bagus, yang paling enak menerangkan ini adalah Bapak Yusril Iza Mahendra. Saya sebagai seorang yang menjadi bagian dari pengurus pusat Masyumi hanya ingin mengajak bahwa Masyumi itu adalah sebuah kelembagaan partai yang didirikan pada tanggal 7 November tahun 1945 yang didirikan oleh dua sayap Garuda Islam. Nah, kenapa Masyumi muncul? Karena sesungguhnya Masyumi kita melihat bahwa keberadaan Masyumi yang kembali sebagai bentuk reinkarnasi yang tentu bagi seorang Alfian, saya Alfian Tanjung ingin mengatakan Masyumi hari ini adalah Masyumi yang mesti punya visi 2045, Masyumi milik generasi hari ini untuk menyongsong masa depan. Bukan Masyumi nostalgia, bukan Masyumi-Masyumian, juga bukan Masyumi Reborn sebagai sebuah kelembagaan. Ya. Pernah ada penamaan itu sebagai bentuk acara yang kemudian muncul dengan nama Masyumi yang telah ada pada posisi kepengurusan yang belum lolos dalam keikutsertaan pada pemilu 2024. Ya, Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini, jadi teman-teman juga perlu memegang bahwa kita pernah ada yang namanya mosi integral Muhammad Natsir. Ini kejelian dari seorang Muhammad Natsir, tokoh Partai Masyumi di parlemen. Jadi Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa teladan yang perlu ditiru oleh anggota DPR RI kita agar mereka bisa meniru seorang Natsir, Bung Alfian? Kenapa? Karena kalau yang kita sama simak ya Bung Alfian, yang Bung Alfian juga sempat respon kemarin yang interupsi hak angket, itu terlihat anggota DPR ke sana, mereka hanya membawa badan, tidak membawa otak, Bung Alfian. Artinya otaknya dia udah sesuai dengan pesanan partai, udah sesuai pesanan koalisi, udah pesanan oligarki. Jadi mudah-mudahan di tahun 2024 sampai 2029 ini banyak anggota parlemen yang dari partai-partai Islam yang bisa membawa otak aslinya untuk perbaikan dan perubahan Indonesia. Jadi apa teladannya dari seorang Muhammad Natsir? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penutup sebagai sebuah pernyataan bahwa mosi integral adalah sebuah karya monumental yang dibahasakan oleh Dr. Muhammad Natsir dalam sidang parlemen yang diputuskan atau dibahas dalam sebuah pleno besar pada tanggal 3 April tahun 1950. Tentunya itu bukan karya pribadi, dia tentu sudah menggodoknya dengan teman-teman pengurus inti dengan majelis syuro dan seterusnya dari Masyumi saat itu yang kemudian digulirkan dalam forum pleno besar dari partai-partai yang ada. Tentu di sana ada Partai Nasional, di sana ada partai-partai sekuler yang lain, dan memang
komunisme PKI adalah pihak yang paling sering menolak tanpa perlu mendengar, tanpa perlu membaca, karena mereka memang sudah ateis. Jadi ateis, A Masyumi, A Islami, A ibadah, A Rasulullah. Jadi intinya memang kalau PKI memang tidak pernah punya kontribusi terhadap dibangunnya negara ini. Pelajaran apa yang bisa kita ambil buat generasi sekarang? Yang pertama adalah pembicaraan soal karakter. Karakter Islami menyatu dalam bentuk-bentuk yang bersahaja. Mereka tidak terlihat punya penampilan dan penampakan yang sombong, mereka bersikap biasa, dan yang paling menarik, orang-orang Masyumi itu bersikap egaliter. Dia kokoh dalam keyakinan ideologi, tetapi dia tetap punya kemampuan relationship yang bagus. Bagaimana sering pulang sidang itu, kalau enggak DN Aidit menggonceng atau membonceng Pak Nasir, atau sebaliknya. Jadi artinya mereka bisa makan di warteg bareng-bareng, bisa boncengan sepeda bareng-bareng, tapi di parlemen mereka akan berdebat keras untuk menyoal apa dan bagaimana. Yang kedua adalah intelektualitas. Kalau ini kita mau tengok, sebenarnya karakter Masyumi itu cukup mengemuka dalam masa Orde Reformasi itu, di mana ketika orang-orang seperti Pak Ahmad Sumargono, Pak Hartono Marjono, Bapak Abdul Qadir Jailani, ada 11 orang yang pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang. Itu mereka bersebelas itu, Bung Kameramen, konon bisa ikut membuat agenda persidangan besar itu berubah atau terjaga dari awal sampai akhir. Padahal mereka cuma bersebelas. Karena memang mereka seorang yang menjiwa Islam, menghayati Islam, dan mereka memang bergerak dengan pandangan-pandangan politik untuk kepentingan Islam, kepentingan Indonesia, dan kepentingan konsep rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi, Masyumi adalah satu warisan orang tua masa lalu, dan untuk beberapa bagian peran-peran itu sudah diambil oleh teman-teman PKS. Saya nyatakan dengan terbuka, PKS telah mengambil peran-peran kemasyumian, tetapi saya sebagai pengurus pusat, Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Masyumi masih melihat masih banyak lapak, masih banyak lahan, masih banyak tempat yang bisa dirambah dalam artian positif untuk melakukan pembagian pos-pos kerja. Negara ini ada lebih hampir 120 juta kilometer persegi, kurang lebih. Negara ini punya penduduk 240 sampai 260 juta yang muslim yang bisa diajak kembali untuk memainkan posisi perpolitikan sebagaimana yang pernah dimainkan oleh Masyumi. Kalau PKS hari ini ada sekitar 20 jutaan orang, PKB hari ini juga sekitar kurang lebih 20 jutaan orang. Jadi partai-partai Islam yang ada belum ketemu angka 100, Bung Kameramen. Dengan adanya 200-an orang, 200 jutaan orang, berarti untuk Masyumi asal mau bekerja, asal mau kembali merajut silaturahim, dan mau membuat determinasi program, dan mau melihat teman-teman yang lainnya sesama partai Islam sebagai media kawan-kawan, fastabiqul khairat. Dan yang lain-lain tentu bentuknya konfrontasi dalam konteks pertarungan ideologi. Sekian Bung Kameramen, mosi integral adalah warisan politisi muslim yang pernah ada dan masih dipegang oleh kita hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.